Alhamdulillah, alhamdulillahi musarrifus sudur wa muqaddirul maqdur. Yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidhatis sudur. Ja'ala likulli ajalin kitaba wa likulli amalin hisaba wa ja'ala ad-dunya mazra'atal akhirah. Saqa yatazawwadu minhu al-ibad wa ya sa'adatan man ahsana ikhtiyar zad wa ya saqawatan man dayya'a nafsahu wa nasiya yawmal mi'ad. Ahmadu rabbi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang hingga saat ini masih memberikan hidup dan penghidupan bagi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dari berbagai macam hal yang bisa membahayakan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, suri teladan terbaik dalam kehidupan umat manusia, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan penuh kesungguhan kita taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan janji terbesar Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan surga, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari musykilatul hayah, problematika kehidupan yang terus kita hadapi. Satu permasalahan kita selesaikan, akan datang permasalahan yang lainnya. Sebagai satu sunnatullah dalam kehidupan ini,
silih bergantinya ujian yang Allah berikan kepada kita. Permasalahan demi permasalahan akan selalu kita hadapi, dan mustahil kita akan menghindar dari permasalahan dalam kehidupan ini. Hanya saja ada orang-orang yang ketika menghadapi setiap permasalahan yang ada, dia menghadapinya dengan penuh keputusasaan. Seolah-olah dia tidak punya pegangan dalam kehidupannya. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Dia menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan terbaik bagi orang-orang yang beriman, seberat apapun permasalahan yang dihadapinya, kecuali sebagaimana petunjuk Al-Quranul Karim, dia akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kamu kepada mereka. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dia sebaik-baik pelindung. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berpenghujung kepada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehubungan firman Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa ini dibaca Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat beliau dilemparkan ke dalam api. Demikian pula halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika kaum musyrikin telah menghimpun pasukannya untuk menyerbu Nabi dan para sahabatnya, sehingga ada di antara mereka yang menyatakan takutlah kalian kepada mereka, karena mereka telah menyusun kekuatan secara penuh. Tapi justru yang ada pada Nabi dan para sahabatnya, mereka semakin kokoh, semakin kuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula halnya dalam riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, yang berpenghujung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait firman Allah di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-8, ketika Allah menyatakan fa idza nuqira fin naqur, maka apabila sangkakala ditiup
beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mana mungkin aku merasa nyaman, mana mungkin aku merasa enak, sedangkan malaikat pemegang sangkakala telah bersiap-siap untuk meniupkan sangkakalanya dan telah mengerutkan dahinya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan meniupnya." Maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu apa yang harus kami ucapkan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa 'alallahi tawakkalna." Seberat apapun yang kita hadapi dari problema kehidupan yang terus mengiringi kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut, karena Allah bersama orang-orang yang senantiasa bertawakal. Allah akan membersamai orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya. "Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun." Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah sajalah orang bertawakal, berserah diri hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada siapapun yang menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allah akan cukupkan rizki dan keperluannya. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Thalaq ayat yang ketiga. Demikian pula halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Jika sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kamu akan diberikan rizki sebagaimana burung diberikan rizki. Ia berangkat di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang. Jemaah rahimakumullah, janji Allah lainnya kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya, Allah akan hujamkan dan disematkan serta dimantapkan keimanan kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim wadkhulu 'alaihimul bab wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin.
Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan berikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Surah An-Nahl ayat 41. Kemudian pada ayat yang ke-42 Allah menyatakan, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang terakhir, di antara janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertawakal, dia akan terhindar dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-99, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan pernah berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.